Damai Kristus menyertai kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia-Nya. Kita masih boleh ada sampai hari ini, sampai saat ini. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan juga kehebatan kita, bukan. Tapi itu semua karena kebaikan Tuhan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan renungan mengenai menjadi generasi muda yang berhasil. Siapa yang tidak mau berhasil? Anak-anak muda tentu ingin, tentu rindu, tentu mau berhasil, ya. Semua orang pasti itu mau berhasil. Tetapi menjadi generasi muda yang berhasil itu tidak mudah. Tidak mudah. Ada juga tindakan yang harus dilakukan. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kita semua untuk membuka 2 Tawarik 26 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-23. Tetapi tidak semua ayat ini akan kita baca. Jadi di situ diceritakan tentang kisah Raja Uzia, anak dari seorang raja. Nama bapaknya itu, nama ayahnya itu Amasya. Jadi Uzia ini anak dari Amasya, ya. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi di usia yang masih muda, masih berumur 16 tahun, Uzia sudah menjadi raja bagi orang Yehuda. Karena setelah Salomo mati, kerajaan Israel terpecah menjadi 2, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, kerajaan selatan dan kerajaan utara, ya. Jadi Uzia inilah yang menjadi raja Yehuda. Jadi di usianya yang masih muda, 16 tahun, Raja Uzia sudah menjadi raja. Uzia bukanlah raja yang sembarangan, bukan. Uzia adalah raja yang ditakuti, raja yang disegani, raja yang dihormati. Coba perhatikan di situ di ayat 8. Nah, jadi dengan kata lain, Raja Uzia ini adalah raja yang berhasil. Pertanyaannya sekarang, apa yang menjadi rahasia Uzia bisa menjadi raja yang berhasil? Kita coba baca ayat yang keempat. Kita mulai dari ayat 3, ya. Dikatakan, Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Jadi ibu kota kerajaan Yehuda itu adalah Yerusalem, dan kerajaan Israel itu ibu kotanya Samaria. Jadi dikatakan di ayat 4, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang menjadi rahasia keberhasilan Raja Uzia adalah pelaku kebenaran atau orang benar. Akhir-akhir ini susah di kehidupan sekarang ini mendapatkan orang benar. Susah mendapatkan orang pelaku kebenaran. Susah. Baik itu di dalam pengadilan,
itu sudah susah mendapat jaksa atau hakim berlaku kebenaran. Susah. Memang masih ada, tapi sudah kebanyakan gitu ya. Dalam kehidupan berbisnis itu juga sudah susah terdapat orang-orang benar. Semua sudah melakukan kecurangan demi kecurangan. Di dalam kehidupan bersosial juga susah untuk mendapat orang benar. Jadi di sini usia adalah pelaku kebenaran atau dia orang benar. Artinya usia membenci kejahatan. Ia memberantas segala kejahatan. Ia tidak kompromi dengan kejahatan, bahkan kepada pelaku kejahatan. Usia tidak seperti Ahazia. Ahazia suka melakukan hal-hal yang jahat. Ahazia ini adalah raja pendahulunya, begitu ya. Jadi Uzia ini adalah orang yang membenci kejahatan. Dia tidak mau kompromi dengan kejahatan. Di sini kita harus belajar. Jangan mau kompromi dengan kejahatan. Katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Dan di dalam kehidupan sehari-hari kita pun harus melakukan yang benar. Jangan kompromi dengan kejahatan, jangan menipu dan hal yang lain. Nah, kita melihat bagaimana Uzia bisa berhasil menjadi raja. Rahasianya ada, yaitu menjadi pelaku kebenaran, orang benar. Jadi kalau teman-teman anak-anak muda mau menjadi generasi muda yang berhasil, ada hal yang harus kamu perhatikan, ada hal yang harus kamu lakukan, yaitu menjadi pelaku kebenaran. Jadilah pelaku kebenaran, jadilah orang benar dimanapun kamu berada. Kalau bahasa Batak dikatakan unang di bereng dengan nama nako mencuri, misalnya gabi dohot manako, atau dia menyembunyikan hal itu. Oke ya. Baru yang kedua, rahasia menjadi generasi muda yang berhasil. Di dalam konteks ini yang kedua adalah setia beribadah kepada Tuhan. Coba perhatikan di ayat 5 dikatakan, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Banyak anak-anak muda sudah meninggalkan ibadah, tidak lagi kelihatan di gereja. Kalau ditanya si Anu di mana, ada kesibukan, entah main game, entah pacaran, banyak alasan ya. Jadi di sini kita harus belajar supaya kita anak-anak muda setia beribadah kepada Tuhan. Jadi teman-teman, di sini Uzia dia adalah orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Padahal Uzia ini sudah jadi raja. Uzia sudah menjadi raja bagi Yehuda. Jadi tidak perlu lagi sebenarnya dia beribadah kepada Tuhan, karena kekuasaan sudah ada di tangannya.
sebagai raja, dia harusnya fokus untuk melakukan pekerjaannya menjadi raja. Tidak usah lagi beribadah. Di sini kita harus belajar. Apapun kesibukan kita, kita harus beribadah kepada Tuhan. Amin ya. Jadi teman-teman, setinggi apapun derajat kita, setinggi apapun pangkat kita, kita harus beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan kita yang kita kenal, yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Jadi kita harus beribadah kepadanya. Karena itu adalah rahasia untuk kita menjadi generasi muda yang berhasil. Tidak cukup hanya ibadah, tetapi setia beribadah. Yang ketiga, coba perhatikan lagi di ayat kelima. Di situ jelas dikatakan bahwa ia diajari. Jadi yang ketiga rahasianya adalah mau diajari, mau dinasihati. Di zaman HP, di zaman kesibukan main game, main HP, sudah banyak anak-anak muda yang susah untuk dinasihati, susah diajari. Sinilah kita semakin miris melihat keadaan dunia ini. Bagaimana tidak? Di zaman sekarang anak-anak sudah tidak bisa lagi diajari, tidak mau lagi dinasihati. Jadi supaya kita menjadi generasi muda yang berhasil, kita harus melakukan tindakan. Kita harus melakukan usaha, yaitu mau diajari, mau dinasihati. Walaupun usia sudah menjadi raja, dia dinasihati oleh Zakaria. Dia diajari, dia dididik oleh Zakaria, pemimpin rohaninya. Jadi kita pun harus memiliki pemimpin rohani. Kita harus memiliki penasihat, ya, yang harus menasihati kita. Di situ Usia dinasihati oleh Zakaria. Dia mau dinasihati, dia mau diajari. Makanya dia berhasil. Teman-teman, kalau kamu rindu, kalau kamu mau menjadi generasi muda yang berhasil, maka maulah dinasihati, maulah diajari. Amin. Apa akibatnya kalau kita tidak mau dinasihati, kita melawan, kita memberontak, tidak mau lagi dinasihati? Coba perhatikan ayat 16. Ayat 16 dikatakan, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Jadi di sini si Usia sudah tidak mau lagi diajari, sudah merasa hebat karena dia sudah menjadi raja yang kuat. Akhirnya dia sombong dan ia berubah setia kepada Tuhan dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan, melakukan yang seharusnya bukan tugasnya, melakukan yang seharusnya bukan kewajibannya dia lakukan. Jadi di ayat 17 dikatakan lagi, tetapi Imam Ajarya mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan. 80 orang menasihati satu orang, bayangin. 80 orang menegur satu orang. Orang-orang yang tegas yang 80 orang ini. Mereka berdiri di depan Raja Usia. Jadi
di sini jelas-jelas dikatakan di ayat 18, ke-80 orang ini di depan Zakaria untuk mengatakan, untuk mengajari, untuk menegur si Zakaria. Tidak dari belakang. Artinya, kalau kita menasihati orang, jangan dari belakang. Tegur langsung. Empat mata bertatapan muka. Jangan dari belakang. Baru dikatakan lagi, mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan." Jadi di sini dia ditegur karena kesalahannya ya. Jadi kalau kita punya kesalahan, kita harus mau ditegur. Jangan melawan, jangan memberontak. Karena apa? Karena ada akibatnya. Coba perhatikan lagi. Di ayat selanjutnya dikatakan, hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Marah Uzia. Jadi kalau diajari, kalau ditegur oleh karena kesalahan, jangan marah. Amin. Kalau memang salah ya. Kalau salah jangan marah. Tetapi kalau benar boleh dilawan. Dikatakan lagi, tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta. Penyakit kutuk pada dahinya. Karena kusta ini adalah penyakit kutuk. Di zaman itu sampai sekarang pun itu dikatakan penyakit yang terkutuk. Di hadapan para imam di rumah Tuhan, seketika itu juga timbul penyakit kepada Raja Uzia, yaitu kusta. Baru dikatakan dekat mesbah pembakaran ukupan, imam kepala Ajaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana. Jadi akibatnya ada, teman-teman. Dikatakan di ayat 18, tidak lagi berkenan kepada Tuhan. Itulah akibat kalau kita melawan, kalau kita tidak mau dinasihati, tidak mau ditegur, akibatnya adalah tidak lagi berkenan kepada Tuhan. Baru di ayat 19-20 dikatakan timbul penyakit, ada sakit, mendapat hukuman dari Tuhan. Itu akibatnya, mendapat hukuman dari Tuhan. Baru yang paling parahnya, teman-teman, coba perhatikan di ayatnya yang ke-21 dikatakan Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Mati, teman-teman. Semua orang pasti mati. Tetapi kalau mati tidak wajar, tetapi kalau mati karena kesalahan, itu adalah mati yang paling menjijikan. Bayangin, karena teguran dia lawan, sakit, dan akhirnya mati. Banyak anak-anak muda dinasihati, jangan mau narkoba, jangan hisap lem, jangan pergaulan bebas, jangan merokok. Dinasihati, malah marah, katanya. Akhirnya yang timbul apa? Tidak lagi hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kalau hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, hidup kita ini, teman-teman, bagaikan sampah yang tidak ada gunanya, yang tinggal dibuang dan dibiarkan di situ membusuk. Itulah kehidupan yang tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi kalau sudah menerima akibat, dia merokok,
ganja, sabu-sabu, narkoba gitu ya, seks bebas, pergaulan bebas, timbul penyakit. AIDS, kecanduan narkoba itu penyakit. Awalnya karena apa? Karena tidak mau diajari, tidak mau dinasihati. Jadi sakit. Kalau sudah sakit, artinya kehidupan ini sudah bagaikan mesin sepeda motor yang kalau dia turun mesin, kekuatannya tidak seperti yang semula lagi. Sudah beda gitu ya. Makanya kalau tidak mau kau hidupmu sakit, tetap mau diajari, mau dididik, mau dinasihati. Amin. Baru teman-teman dikatakan selanjutnya, akibat parahnya sakitnya itu, dia mati. Dia tetap hidup di sakit penyakitnya itu hingga hari kematian. Apakah kamu mau hidupmu sakit-sakitan dan akhirnya mati? Tidak, tentu tidak ya. Makanya di sini kita harus belajar. Kalau anak-anak muda, walaupun darah-darah muda, kita harus mau diajari, mau dididik, supaya kita tidak menerima akibat yang fatal di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jadilah generasi muda yang berhasil, generasi muda yang takut Tuhan, generasi muda yang mencari Tuhan, generasi muda yang mau diajari, supaya hidupmu hidup yang sukses beda dari yang lain. Amin. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.